Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS yang telah diberikan dari mata kuliah pemrograman berbasis objek. Di sini kami membuat sistem yaitu Hospital Management System, sistem informasi pencatatan rumah sakit dengan anggota kelompok. Yang pertama itu ada Nafis Arinda Rizky Putra Handoko dengan NIM 202410102065. Dan saya Gendra Geliga Kianaka dengan NIM 202410102054. Lalu ada Ella Risti Hasana dengan NIM 202410102055. Dan yang terakhir ada Junior Emilia dengan NIM 202410102048. Berikutnya itu ada bagian pendahuluan. Baik, selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan. Sini latar belakang kami membuat aplikasi ini adalah karena saat ini rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan yang akan berupaya untuk selalu meningkatkan layanan dan kualitas untuk pasien yang dari berbagai sisi, salah satunya pemanfaatan teknologi informasi. Nah, beberapa rumah sakit dalam melakukan aktivitas transaksi pencatatan pasien maupun pencatatan kamar untuk rawat inap masih dilakukan secara manual. Karena itu, pencatatan data yang masih didokumentasikan dalam sebuah buku mengakibatkan resepsionis sering mengalami kesulitan dalam mencari data tersebut ketika data sedang dibutuhkan, seperti saat pasien akan melakukan pembayaran maupun mendaftar untuk menjadi pasien rawat inap. Mungkin bisa ke bawah. Nah, pada kasus tersebut, tidak jarang bahwa resepsionis lebih memilih untuk menggunakan pencatatan ulang, sehingga memungkinkan terjadinya duplikasi data. Hal ini akan berdampak pada terhambatnya proses rekapitulasi data rumah sakit yang harus dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi karena berdasarkan latar belakang di atas, diperlukan pengembangan sistem untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, seperti di atas tadi. Sistem informasi pencatatan diharapkan dapat mengoptimalisasikan alur proses bisnis pencatatan data rumah sakit sehingga dapat mempermudah dalam pengelolaan seluruh data yang berkaitan dalam proses bisnis tersebut. Nah, ruang lingkup aplikasi ini, aplikasi yang akan dikembangkan oleh kelompok kami nantinya akan berbasis website. Aplikasi ini digunakan oleh resepsionis atau petugas rumah sakit. Aplikasi ini memiliki fitur login, pencatatan pasien saat pertama kali masuk rumah sakit, pencatatan kamar saat mendaftar untuk menjadi rawat inap, merubah status apakah pasien tersebut sudah sembuh atau meninggal, dan mencatat pembayaran saat pasien tersebut melakukan pembayaran. Petugas harus login terlebih dahulu untuk melakukan operasi CRUD pada aplikasi ini. Oke, bisa ke bawah. Nah, untuk distribusi tugas dalam kelompok kami secara bersama-sama berdiskusi untuk menentukan ide aplikasi, alur proses sistem, serta fitur-fitur yang akan digunakan atau ya dibangun dalam aplikasi ini. Dalam proses pembangunan aplikasi ini, nantinya setiap anggota kelompok akan menjadi programmer sistem dan mengerjakan dokumen laporan tugas akhir secara bersama-sama. Baik, untuk selanjutnya yaitu desain sistem. Yang pertama yaitu ada gambaran umum sistem. Dalam sistem yang kami buat ini terdapat beberapa fitur di dalamnya. Yang pertama ada fitur login. Nah, fitur login ini digunakan oleh user di mana user dari sistem adalah pegawai rumah sakit agar user dapat masuk ke dalam sistem. Yang kedua yaitu ada menambah data pasien, kemudian ada melihat data pasien, yang keempat ada mengubah data pasien, dan yang kelima ada menghapus data pasien. Kemudian di sini juga ada menambah data dokter, mungkin bisa ke bawah. Kemudian ada melihat data dokter, kemudian ada mengubah data dokter, kemudian menghapus data dokter, menambah data ruang, kemudian melihat data ruang, kemudian mengubah data ruang. Nah, selanjutnya yaitu ada menghapus data ruang. Yang ke-14 di sini ada menambah data pembayaran, kemudian ada melihat data pembayaran, kemudian ada mengubah data pembayaran, kemudian ada menghapus data pembayaran.
Nah, kemudian di sini juga ada menambah data rawat inap, kemudian ada melihat data rawat inap, kemudian mengubah data rawat inap, dan menghapus data rawat inap. Dan yang terakhir di sini ada fitur logout. Nah, mungkin bisa lanjut ke BPMN. Nah, untuk BPMN di sini, mungkin bisa lebih di zoom untuk BPMN-nya. Nah, untuk BPMN di sini dimulai dari pasien datang ke rumah sakit, kemudian pasien melakukan pemeriksaan. Nah, apabila pasien melakukan rawat inap, maka pegawai rumah sakit akan mencatat data pasien. Kemudian pegawai rumah sakit akan mencari kamar rawat inap yang kosong. Kemudian akan mencatat data rawat inap pasien. Kemudian pasien akan mendapatkan perawatan. Kemudian jika pasien sembuh, pasien akan melakukan pembayaran. Kemudian pegawai rumah sakit akan mencatat pembayaran pasien dan alur akan selesai. Nah, ini untuk diagram objek. Bisa dilihat dalam layar. Ini untuk setiap fitur-fitur yang ada dari create, read, delete, update. Nah, selain itu juga ada kelas diagram dan IRD yang ada pada laporan. Untuk kelas diagram bisa dilihat pada layar dan ini juga IRD, database dari sistem kami. Selanjutnya yaitu running program. Oke, di sini akan dijelaskan program yang berjalan. Jadi pertama kali user akan melihat dashboard. Lalu di sini ada di dashboard terdapat tabel pasien. Lalu jika ingin melihat data-data pasien lebih lanjut, maka bisa melihat si data di pasien. Nah, di sini terdapat tabel data-data pasien. Untuk menambahkan, maka bisa klik tambah data. Di sini bisa dimasukkan data-data pasien berdasarkan kolom inputan. Lalu masukkan NIK, 16 digit NIK. Lalu selanjutnya jenis kelamin. Lalu selanjutnya ada poli, di mana pasien melakukan perawatan. Lalu keluhan apa yang diderita oleh pasien. Jika bisa klik tombol tambah data. Nah, di sini sudah ditambahkan data yang baru ditambahkan tadi. Lalu jika ingin mengedit, maka bisa mengklik detail. Di sini kita bisa mengedit datanya, kita edit alamat.
Kalau sudah, maka bisa klik update data. Coba lihat perubahannya, klik detail lagi. Nah, di sini sudah diupdate data yang tadi. Untuk melakukan menghapus, maka bisa menekan tombol delete. Lalu selanjutnya kita juga bisa melakukan operasi CRUD pada data dokter. Jadi sama di sini juga terdapat tabel yang isinya adalah data dokter. Untuk menambahkan data bisa menekan tombol tambah data. Lalu menekan tombol tambah data untuk menambahkan data. Untuk mengedit, maka bisa menekan tombol detail. Jika sudah, maka bisa menekan tombol update data. Nah, maka data sudah diupdate. Lalu jika ingin menghapus, bisa menekan tombol detail lagi. Lalu tekan delete. Lalu kita juga bisa melakukan manajemen pada data ruang. Di sini untuk menambahkan data, kita bisa menekan tombol tambah data. Lalu menekan tombol tambah data untuk menambahkan data. Lalu kita bisa mengedit dengan menekan tombol detail. Setelah diedit, maka bisa menekan tombol update data. Di situ sudah berubah kelasnya. Untuk menghapus, bisa menekan tombol detail, lalu tekan tombol delete. Selanjutnya ada fitur pembayaran dan rawat inap, dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya terdapat pembayaran. Di pembayaran ini juga sama, yaitu ada tambah data atau operasi CRUD tadi. Semisal ingin menambahkan data, di sini menginputkan NIK. Ini nih pasien, lalu biaya pembayaran. Jika sudah klik tambah data, maka akan muncul datanya dengan tanggalnya. Di sini tanggalnya itu tanggal ketika klik tambah data. Jadi ini tanggalnya di-set otomatis, date time now. Berikutnya itu untuk update data, tadi itu klik detail, semisal ingin mengubah biaya. Selesai, klik update data. Berikutnya untuk delete. Untuk delete juga sama, klik detail, lalu klik delete. Maka datanya akan menghilang atau sudah terhapus. Berikutnya pada rawat inap.
rawat inap kurang lebih sama, terdapat proses CRUD di mana isinya itu NIK, kamar, lalu dokter, dan tanggal. Ini merupakan dokter yang bertanggung jawab pada kamar tersebut. Semisal menambah data, ini contoh nik, lalu kamar, semisal kamar A1 yang bertugas, saya klik ke data. Di sini terdapat tanggal ketika menginputkan tadi, itu sekarang dengan jamnya. Ketika ingin mengubah, klik detail. Klik detail, pilih yang ini diubah. Lalu klik data. Ketika ingin menghapus, itu sama. Klik detail terlebih dahulu. Di sini ada tombol delete. Lalu datanya akan terhapus. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Dan itu terakhir untuk demo program. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.